Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, wabil khusus jamaah masjid Baitur Rahmah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan lagi di malam Ahad untuk sama-sama memulai pengajian malam Ahad, yaitu kitab Nashihul Ibad yang 1 bulan lebih mungkin ya kemarin kita libur karena Idul Fitri dan Ramadan. Insyaallah kita sama-sama kita mulai hari ini dan berlanjut terus. Oleh karenanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah niat untuk ngaji dan iktikaf, semoga mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengkaji kitab Nashihul Ibad, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita bacakan, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dina wa liqnatin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma khususan Syabdul Qadir al-Jilani wa khususan Syaikhuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bandani wa khususan jami' asli karmi madrasul qudsiyah wa bima'ati darul ulum. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, kita sebelum memulai pengajian kita baca sholawat burdah atau qasidah burdah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Amin tazakurin jiranun bidhi salami mazat tadamu'an jaram min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil waghfir lana huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil
يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقام واغفر لنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Babus Subai, bab yang ketujuh. Wa fihi asaratu mau'izah, yang terdiri di dalamnya 10 nasihat. Khamsatun ahbarun, yang 5 adalah hadis. Ahbar itu hadis, sunnah. Wal baqi atharun, yang selanjutnya sisanya yaitu athar. Athar itu apa sih? Qaulus sahaba, qaulut tabi'in, itu namanya athar. Jadi kalau ada orang nyebut athar sama hadis itu beda. Kalau hadis itu mesti baginda Rasul, bisa qaulun ucapan baginda Rasul, bisa fi'lun perbuatan baginda Rasul, bisa tikrarun nabi ketetapan baginda Rasul, itu namanya hadis atau sunnah. Tapi kalau athar itu yang menjalankan atau yang berbicara itu para sahabat atau tabi'in. Nah, bedanya sedikit. Makanya ini lagi viral tuh di YouTube itu pondok yang di Indramayu apa namanya? Az-Zaitun itu mengatakan bahwa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dibaca Al-Quran. Itu salah. Itu salah. Kalau qala Rasulullah ya hadis, kalau Al-Quran ya qala Allah. Itu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu Quran. Tapi mereka mengatakan kata pemimpinnya, pengasuhnya itu bahwa yang paling benar itu ya qaul Rasulullah ya Al-Quran itu yang jadi, mohon maaf, jadi pertentangan. Saya termasuk salah satunya yang nggak cocok, karena kalau qala Rasul ya hadis bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran qala Allah, karena itu langsung dari Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atu nafarin, kata baginda Rasul, ada 7 golongan, yudilluhumullah, yang Allah kasih perlindungan. Kalau orang Jawa bilang aup-aupan, perlindungan. Tahta zilli, di bawah perlindungan arsyihi, arasnya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada payon, ya, nggak ada atap, nggak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok di yaumil kiamah ada 7 golongan yang insyaallah 7 golongan ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya wallahu a'lam. Lah kita masuk enggak di dalam 7 golongan ini? Nanti kita lihat. Kita masuk apa enggak? Ayahmihim, yaitu menjaga siapa Allah fi mauqifi, di dalam tempat, di dalam satu tempat, mim makarihi, dari perkara yang dibenci. Maksudnya di dalam, karena di yaumul kiamah itu tempatnya sangat dibenci. Kenapa? Karena matahari didekatkan, manusia dikumpulkan jadi satu, terus di lapangan yang terbuka, tidak ada di situ rumah, pohon, apalagi nggak ada, rata semua. Orang pada benci di situ, semuanya benci. Kenapa? Nggak suka, maksudnya benci itu, nggak seneng. Kenapa? Karena memang tempatnya nggak nyaman.
Tapi 7 golongan ini entar yang dapat nyaman. Ya di yaumil kiamah itu ahwaluhu luar biasa. Ahwalu yaumil kiamah itu luar biasa. Besok ketika bumi sudah dihancurkan, gunung-gunung sudah meletus, planet-planet bertabrakan, semua sudah rata. Pertama kali yang dibangunkan makhluknya Allah siapa, Pak? Siapa? Malaikat. Yang dibangunkan pertama kali itu malaikat, terutama malaikat Jibril dan Mikail. Ketika dibangunkan malaikat Jibril dan Mikail langsung dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril nyari, disuruh Jibril, Mikail cari makamnya Rasulullah. Itu zaman besok itu enggak kayak sekarang kelihatan Mekah ada, apalagi buka web buka Google Map. Wah, besok Google Map enggak kepake, Pak. Malaikat Israel malaikat Jibril sama Mikail buka Google Map enggak ada, Google Mapnya hancur semua. Udah enggak ada. Pusing mereka nyari, pusing, serius pusing. Diriwayatkan tuh mereka pusing nyari makamnya Rasulullah, sehingga mereka berdua ngobrol, ini gimana nih Mikail, kita nyari di mana, semuanya rata, dunia sudah rata, ya udah kita sujud, kita minta kepada Allah. Akhirnya mereka bersujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan di mana letak makam Rasulullah. Ketika sudah ketemu, Rasulullah dibangunkan, Rasulullah juga bingung. Rasulullah sendiri bingung sampai nanya, ini hari apa ini? Maksudnya ini kejadian apa kayak gini? Kata para malaikat, hadza yaumul akbar, yaumul qiyamah. Ini hari yang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari yang besar, hari kiamat. Akhirnya Nabi Muhammad bangun. Di situ tengok kanan, tengok kiri, yang dilihat cuman malaikat Jibril sama Mikail, semuanya Allah enggak ada. Yang ditanyakan pertama kali siapa? Aina ummati, kata baginda Rasul, mana umatku? Umatku mana? Yang ditanyakan kita, Pak. Yang ditanyakan tuh umatnya. Kalau mungkin kalau kita nih kelas kita, yang ditanyakan pertama orang yang paling kita cintai. Kalau enggak anak ya istri. Kalau enggak ya malah motor sama mobilnya. Mana expanderku nih Pak Ibrijan? Enggak ada. Yang ditanyain itu Rasulullah enggak. Yang ditanyain aina ummati ya Jibril, mana umatku ya Jibril? Itu besok yaumul kiamah. Dan ketika Rasulullah sudah dibangunkan, baru berlanjut dibangunkan semua dibangunkan, semua pun dalam keadaan susah. Dari semuanya keadaan susah, sedih semuanya. Nah ini makanya ada 7 golongan besok yang enggak sedih. Siapa yang 7 golongan tadi? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Tuh, pemimpin itu bukan, mohon maaf, jangan kita cuma berpandangan satu, presiden, bukan cuma itu maksudnya. Setiap kita tuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pengembala, pemimpin, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Presiden mimpin negara, turun ke gubernur mimpin daerah, turun lagi ke kabupaten, turun camat, turun lurah, turun RW, RT, DKM, semuanya Pak. Sudah mentok-mentok nih keluarga, nggak mimpin apa-apa, jadi masyarakat biasa. Ditanyain tuh siapa? Keluarganya ternyata belum nikah juga. Orang duwe bojo, orang duwe anak, ya ditanyain, dirinya memimpin dirinya sendiri, membawa dirinya kemana, itu besok ditanyain. Makanya besok itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang terlepas kecuali jangan bertanya gimana orang gila, ya jangan ditanya itu mah. Kalau gilanya dari kecil aman, makanya jangan ngejek sama orang idiot. Mohon maaf nih, dia mah sampean ledek sekarang, dia besok di akhirat ngerokok. Sampai lo dulu lo ngeledekin gue, sekarang tuh tanggung tuh, akalmu normal tuh, mempertanggungjawabkan sholatmu. Aku kan nggak sholat rapopo ya, karena aku dikasih oleh Allah nggak dikasih akal, aku aman, nggak poso rapopo. Nah, kita nggak puasa, kebukin besok, makanya aman mereka. Umpaman mohon maaf nih, mohon maaf, orang idiot, orang kurang akal. Terus dicekokin minuman keras, nggak dosa dia, enggak, udah memang akalnya kurang. Kalau besok di akhirat sampean lu kalau umpama kebanyakan dosa itu bisa minta ya Allah mending saya jadi idiot aja waktu di dunia, bisa jadi gitu. Kenapa? Orang yang nggak punya akal, gila dari kecil, akalnya kurang, besok pertanggungjawabannya aman. Tapi kalau gilanya udah dewasa gimana? Nah, kalau gilanya biasa kan ada gila udah umur ya, udah 30 tahun baru mulai gila. Berarti dari baligh sampai umur 30 tahun dia dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya kesononya mah enggak. Beda sama gila janda. Nah, tetap itu mah. Itu mah tetap dimintai pertanggungjawaban. Atau gila judi, tetap aja. Gila di sini adalah gila yang hilang akal. Wa huwa kullu man nadhara fi syai'in min umuril muslimin minal wilayati wal hukumati. Siapa sih pemimpin yang adil? Pemimpin itu orang yang mengurusi urusan kaum muslimin. Maksudnya di situ ada orang banyak. Urusan muslimin baik dari hukum kenegaraan maupun hukum keagamaan. Makanya mohon maaf kalau kita agak rewel nerangi tentang fikih, yaitu untuk sementara ini saya punya wilayah hal itu. Ada orang sholat begini saya benerin ini kok nggak bener sholatnya, mohon maaf sholat tangannya masih goyang-goyang, terus kita tegur, yaitu memang tugas saya, tugas orang yang ngerti. Terus kita cerewet gitu ya, mohon maaf ya, sholat rapatkan barisan tuh masih kosong, ini tugas saya. Jangan rewel amat, mau kita mau di depan kayak mau di belakang, mau urusan lo mama gitu ya, nggak bisa. Memang di sini ada perintahnya kita untuk ngurusin itu, urusan agama kita urusin. Kalau memang kita ya sekemampuan kita, oh ini melanggar hukum, ini kurang pas, itu boleh. Itu ini yang pertama, imamun adil. Besok pemimpin yang adil itu akan mendapatkan perlindungan yauma la dzilla illa dzilluh, di mana tidak ada aupan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kepanasan semua, imam yang adil aman. Dia anteng adem. Apalagi orang yang mendapatkan telaga Kautsar. Kalau yang mendapatkan telaga Kautsar Rasulullah lebih aman lagi. Ya salah satunya kalau kita mau mendapatkan telaga Kautsar Rasulullah, aku jarang menjalani juga, yaitu puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu tanggal 13, 14, 15, tapi bulan Komariah, bukan bulan Masihiyah, bukan Januari, Februari, Maret ya. Pakainya Muharram, Safar hitungan itu usahain puasa. Fa insyaallah besok ketika orang pada kehausan di yaumil qiyamah, orang itu akan melihat telaga Kautsar Rasulullah dan bisa meminumnya. Bahkan menurut kiai saya itu bisa renang di situ, saking gedenya. Berapa sih gedenya telaga Kautsar Rasulullah itu? Sebulan perjalanan kaki manusia ke depan dan ke samping. Ke depan 1000 hari perjalanan manusia, ke samping jadi kotak
gede banget, tapi tidak semua orang dapat melihatnya. Cuman orang-orang tertentu aja. Salah satunya itu yang kedua, orang yang kathirul qiraatil sholawat, orang yang banyak membaca sholawat. Orang yang baca sholawat itu insya Allah juga dapat telaga kautsarnya baginda Rasul. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda yang hidupnya tumbuh dan berkembang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan pemuda. Pemuda menurut kamus Indonesia itu orang yang umurnya masih mentoknya di 40 ke bawah. Kalau sudah 40 ke atas hitungannya bukan pemuda. Kayak Pak Harto itu ya pemuda, itu bukan pemuda lagi. 40 mentok, 40 ke bawah itu pemuda. Nah, kita udah enggak, Irwan enggak tahu tuh. Nah, Huda itu baru 14 tahun lebihnya maksudnya. Nah, kalau pemuda yang hidup dan berkembangnya untuk ibadah kepada Allah itu akan mendapatkan perlindungan besok di yaumil qiyamah. Kenapa pemuda? Ibtida'a umurahu fiha wa mutalabbasan biha wa khussasabu li annahu mahalus sahwa. Kenapa dikhususkan anak muda? Karena anak muda ini tempatnya, masanya, syahwatnya lagi gede-gedenya. Oh, bener, anak muda nafsunya lagi gede-gede, nafsu apapun nih. Jadi lagi ngemenggebu-gebu. Makanya kalau ada pemuda rajin ibadah ini masuk golongan luar biasa. Kalau mohon maaf nih, kalau udah angkatan 60-70 tahun rajin ke masjid, wajar itu. Wajar banget. Wah, rajin megang tasbih wajar. Memang udah bau tanah biasanya kan gitu. Udah yang ditengok kampung belakang. Tapi kalau umur 30, 25 sampai 40 ya, atau 15 sampai 40 kok rajin ibadah, ini yang luar biasa. Warajulun, yang keberapa ini? Ketiga, warajulun dzakarallahu bilisanihi au qalbihi khalian minan nas au minal iltifati lima siwallah fafadat ay salat ainahu. Yang ketiga yaitu laki-laki, seseorang aja di sini masuk laki-laki dan perempuan nih. Seseorang yang selalu berzikir kepada Allah baik dengan lesannya maupun hatinya, khalian, nyepi. Apa ya nyepi itu? Ya sendiri, jauh dari manusia, dia nggak mau pamer, ibadah sendiri, sehingga fafadot ainahu, sampai matanya itu mengeluarkan air mata, alias menangis ya, sendiri, menangis, menyesali dosa-dosa. Wow. Karena apa? Min khosyatillah, karena saking takutnya atas dosa-dosa yang pernah diperbuat kepada Allah. Takut banget kepada Allah, besok dimintai pertanggungjawaban. Besok dimintai pertanggungjawaban. Lah orang ini, orang yang seseorang ini baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, ini termasuk orang-orang yang besok mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi ada orang yang senangnya nyendiri, bukan nyari wangsit supaya kaya, bukan, menyendiri itu benar-benar karena beribadah kepada Allah. Kalau malam bangun, di situ maksudnya gitu, kholian itu. Makanya kalau para santri, guru-guru dulu ngajarin santri itu kalau bisa satu saat besok uzlah, nyepi
nyepi sendiri ibadah kepada Allah di tempat yang sepi, enggak bergaul dulu sama manusia, sama orang lain, ibadah yang khusyuk. Pernah disaranin gitu, biar kita tahu meresapi kita perbuatan dosa kita yang pernah kita lakukan. Nah ternyata ada di sini tuh, ternyata kita memang disuruh kholian, nyepi. Supaya apa? Kalau kita nyepi itu lebih terasa. Kalau kita mohon maaf nih, kita wiridan bareng-bareng gitu ya, terus dengan suara kenceng, terus dengan kita bandingkan sama-sama khusyuk sendirian, ibadah sendirian, lebih fokus mana? Sendiri, lebih fokus sendiri. Apalagi mohon maaf habis berbuat dosa, luar biasa itu, nangis nggak terasa. Berbuat dosa terus ingat, ya Allah, besok kalau saya mati gimana ini, Engkau ampuni nggak dosa-dosa kami, kalau Engkau nggak ampuni terus bagaimana? Wah ini itu tambah sedih, renyuh tuh hati. Nah orang ini salah satunya yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Warajulun, yang keberapa ini? 4 ya. Warajulun, dan laki-laki atau seseorang, qalbuhu muta'alliqun bil masjidi, yaitu seseorang yang hatinya selalu condong ke masjid. Muta'alliqun bil masjid itu hatinya itu terpaut banget dengan masjid. Bukan cuman bukan cuman sholat jamaahnya, tapi melihat kondisi masjid apapun itu kepengennya cepat nanganin. Ada masjid kotor, sudah ada tai ayam nih, ada tai ayam kadang di depan gitu, nggak usah diperintah. Kalau orang yang tadi hatinya muta'alliqun bil masjid, nggak usah nyuruh orang, langsung ambil sesuatu untuk bersihin. Itu yang dimaksud muta'alliqun bil masjid. Ada rezeki, ada keran bocor, udah nggak banyak ngomong, beliin, gitu. Kalau nggak punya duit, cepet lapor sama pengurus, Pak tuh keran ada yang bocor. Kadang kan kita ke masjid, tapi cuek. Itu yang banyak kita lakukan, cuek. Mau ada tai kucing bodoh amat gitu. Itu enggak, itu kurang. Muta'alliqun bil masjid itu orang yang sangat peduli dengan masjid, itu loh, pedulinya luar biasa. Qalbuhu syadidul hubbi, ini di sini kalimatnya. Qalbuhu, yaitu hatinya rajul tadi, syadidul hubbi, sangat cinta lahu, kepada masjid, sangat cinta masjid. Wali mulazamatil jamaati fihi, dan juga selalu melanggengkan sholat jamaah di masjid. Jadi di masjid kalau nggak kepaksa banget, nggak bikin jamaah di luar. Kalau nggak kepaksa banget, artinya kalau usahain dimanapun kita berada, ya kita usahain nyari masjid, kecuali kepepet. Kalau kepepet memang nggak ada, kondisinya nggak memungkinkan, pas sudah komat, mohon maaf perutnya mules banget, itu yang mau gimana lagi. Tapi kalau selagi masih ngejar, iya. Jadi yang bersangkutan dengan masjid, kalau orang cinta itu, kata makalah Arab ini, man ahabba syai'an kathura dzikruhu, wa man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, kepada sesuatu, bukan seseorang, maka dia akan selalu menyebut-nyebutnya. Dan barang siapa cinta kepada sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Cocok nggak kita kalau ini makalah, ini bukan hadis ini. Saya bilang ini bukan hadis, ini makalah orang Arab. Tapi kayaknya ngepas. Barang siapa cinta sesuatu, fahuwa abduh, dia akan menjadi budaknya. Cocok nggak? Orang mohon maaf, cinta sama apa yang dicintai? Burung, ya. Burung. Wow, pulang sholat juga, kasih makan. Apalagi seneng mancing. Wah, lo pikirannya kapan dino Setu, dino Minggu siapin jor. Karena cinta orang kalau cinta itu bahwa abduh, jadi budaknya. Cinta motor, pulang siki. Wah, saya motor bisa dibuat ngaca, wincelong, cinta. Itu saya cinta. Maka kalau orang cinta kebablasan, ya itu
Makanya Allah itu cemburu kalau ada orang cinta melebihi cintanya kepada Allah. Ada orang cinta kepada harta. Cinta boleh, tapi kalau sudah kebablasan Allah cemburu. Makanya biasa-biasa aja. Warajulun, yang keberapa ini jadinya? 5 ya. Warajulun, dan seseorang tasaddaqa bi shadaqatin ay shadaqati tatawu, yaitu sedekah sunnah. Barang siapa atau seseorang yang sedekah dengan sedekah sunnah, fa'ahfaha ai kata maha aninas, kemudian dia bersembunyi diam-diam sedekahnya sehingga orang lain tidak tahu. Falam ta'lam simaluhu ma sonaat yaminuhu, sehingga kalau diumpamakan itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka orang ini juga salah satu dari orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Sedekah sirri namanya. Nah ini berat. Nah ini masuk, ini berat. Sedekah itu paling berat. Sedekah itu bukan cuman khusus orang kaya, mohon maaf. Setiap kita itu disunahkan untuk bersedekah. Kalau zakat itu orang kaya. Ini bedanya ya. Kalau sedekah itu tidak harus orang kaya. Tapi kalau zakat wajib itu orang kaya, karena yang mempunyai harta sampai 1 nisab itu cuman orang kaya. Kalau kelas kita enggak nyampe 1 nisab rezekinya, kadang dapat kadang enggak. Kalau di total setahun juga enggak ukuran, memang enggak sampai ukurannya 85 gram emas, umpama pakai ukuran itu belum nyampe, ya berarti kita enggak berkewajiban zakat, tapi sedekah jalan terus. Sering saya sampaikan, sedekah itu enggak usah nunggu ikhlas. Itu sering saya sampaikan, sedekah itu enggak usah nunggu sampai aduh hatiku belum ikhlas enggak sedekah, jangan. Tapi pakai ilmu paksa. Caranya gimana? Dibikin rutin walaupun kecil. Mampunya nih sedekah 2.000 perak sehari, usahain setiap hari keluarkan 2.000 perak, tapi istiqomah. Untuk apa? Biar salah satu dari sedekah yang kita keluarkan itu, mungkin ya awal enggak ikhlas, mungkin dari 1.000 kali kita bersedekah ada salah satu yang ikhlas. Apalagi agak gedean, nggak apa-apa. Yang penting itu berusaha aja rutin. Kalau kita mohon maaf mau ibadah, mau sedekah, mau puasa, mau apapun bentuknya, harus ikhlas dulu baru jalanin. Mohon maaf, nggak jalan. Serius, susah. Apalagi yang kewajiban, ya. Yang sunnah, apalagi yang wajib aja kalau nggak dipaksain berat. Orang sholat 5 waktu itu dari masyarakat Indonesia yang 80% katakanlah mengaku beragama Islam, yang sholat jamaah, jangankan jamaah, yang sholat 5 waktu aja dah, nggak dihitung jamaah, mungkin nggak ada 50%-nya. Ada nggak Pak kira-kira? Orang Indonesia 80% yang sholat itu 50% dari 80% itu ada nggak kira-kira? Nggak ada. Serius, itu baru sholat doang loh ini, saya nggak masukin ke jamaah loh. Itu baru sholat doang, nggak ada. Makanya ibadah itu nggak usah nunggu sampai ikhlas dulu. Kadang ada saya ngajak seseorang itu, ayo ke masjid sholat, hatiku belum bersih, belum ikhlas. Ya nggak ikhlas, ya ikhlas yang terakhir. Kalau sudah dimandikan sama Pak Mugito baru ikhlas dia. Tapi udah nggak sholat sendiri, disolati. Ini jadi nggak usah nunggu ikhlas. Sedekah nggak usah nunggu ikhlas. Kadang kita paksain. Mohon maaf nih, ada masjid, ada mana tabungan akhirat, udah masukin aja orang keliling. Kalau nunggu ikhlas yo lewat melulu. Aku belum ikhlas lewat, masukin aja, ya sekenanya. Insya Allah itu ada yang kita keluarkan itu pasti salah satunya ada yang ikhlas. Ya itu yang jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
ai lau qudira shimalu rajulan mustaiqidhon ma alima shadaqatul yamin lil ikhwa, yakni atau diperumpamakan seandainya tangan kanan ini tangan kiri itu melek, itu pun dia tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanan, saking rahasianya sedekah. Makanya sedekah itu memang kalau yang sunnah lebih baik umpet-umpetan, jangan sampai tahu. Tapi kalau yang wajib, mohon maaf, yang wajib utama jahar, utama diketahui. Utama bukan samar, nggak boleh, utamanya diperjelas. Mohon maaf, kita punya rezeki untuk zakat, itu menurut para ulama itu lebih baik dikatakan ini saya ada rezeki sekian, ini zakat saya, mohon diterima. Karena kalau dijelasin gitu kadang mohon maaf ada orang yang nggak mau terima. Aku kalau zakat nggak mau dah, akan berarti bisa dilempar ke orang lain. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan nggak usah diperjelas, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih condong ikut yang diperjelas untuk zakat yang wajib. Tapi kalau zakat sunnah ya itu tadi diem-diem. Warajulani tahabba warajula tahabba fillah fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi, yaitu yang keenam ada dua sahabat, begitu aja dah. Ada seseorang yang bersahabat yang mereka cinta berdua itu atau lebih lah, itu saling mencintai karena Allah. Waftaraqa, dan pisahnya mereka pun karena Allah. Lah ini dua-duanya ini fa insyaallah mendapatkan perlindungan di yaumil kiamah, besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kayak kita nih kumpul kayak gini saling mencintai karena ngaji ya kan, ilmunya Allah, saling mencintai, saling support, fa insyaallah kita akan masuk gitu. Makanya saya dasari, coba dari 7 ini kita masuk enggak? Ya moga-moga dari 7 ini ada yang masuk. Kalau mau sedekah, kayaknya saya enggak sedekah, saya pelit banget, berarti cari yang lain. Oh, yang lain, sholat jamaah, selama jamaah kadang kalah ya. Semoga-moga dari kadang kalah itu masuk kita. Jam berapa, Pan? Kurang berapa? 7 menit. Tanggung banget ya. Ada yang dibahas apa lanjut? Lanjut. Warajulun da'atuhum ra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'aba. Dan ini khusus laki-laki nih. Warajulun, dan laki-laki, da'at yang mengajak kepada rajul tadi. Siapa? Imra'atun, perempuan. Dzatu jamalin, yang cantik. Wow, Pak Harto didatengin cewek cuantik. Ini di sini gitu, Pak. Serius ini kalimatnya gitu. Cuman nggak ada kalimat Pak Hartonya doang. Nggak ada, cuman laki-laki didatangi perempuan yang sangat cantik untuk diajak itu-ituan ya, diajak lato-lato. Fa'aba fa'aba, maka menolak, si laki-laki tadi menolak. Imtana'a, yaitu nggak mau. Wakola bilisanihi, kemudian laki-laki tadi berkata kepada perempuan tadi, au biqalbihi zajiron laha anil fahisah, ini akhafullaha ta'ala. Nduk, neng, janganlah, saya takut kepada Allah. Cakep. Tapi kalau gini gimana? Diajak, jangan di sini takut sama istri. Itu beda. Ini akhafullah, kalimatnya yang paling penting yang belakang ini. Waqala inni akhafullaha ta'ala. Neng, jangan neng, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan neng, jangan neng, aku takut terketahuan istri. Ya beda ini. Ini nggak masuk, Pak, nggak masuk di 7 golongan tadi. Ini takutnya hanya kepada Allah. Jadi
Mesti ada, kadang bisa jadi serius. Ini godaan namanya. Biasanya ya orang-orang yang digoda gini satu orangnya ganteng, ya kan? Kita ngaca dulu, kita masuk enggak gitu. Oh mas. Yang kedua masih gagah, ya kan? Ya kalau sudah letoy gitu ya enggak, mesti gagah. Yang ketiga ya sedikit ada itu godaannya berat. Ini yang ketujuh, ini berat nih. Lah kalau sampai jatuh, mohon maaf nih, digoda jatuhnya kalau sudah pun pernah beristri, jatuh ke dalam perzinaan, maka namanya zina muhson. Ini berat ini. Kalau sudah pernah nikah, tapi udah cerai pak, tapi pernah nikah kan? Pernah, tetap jatuhnya namanya zina muhson. Hukumannya dirajam. Ini yang hati-hati ini, hati-hati. Ya, kalau masih muda, belum pernah nikah, walaupun umur 50 tahun umpama, belum pernah sama sekali nikah, umpama jatuh kayak gitu, namanya zina ghairu muhson. Hukumannya dicambuk 80 atau 100 kali, kemudian diusir dari kampungnya, diasingkan selama 1 tahun. Nggak boleh pulang pak, 1 tahun, harus minggat dulu. Itu kalau ghairu muhson. Yang berat yang muhson ini kelas kita yang hadir di sini kayaknya udah nikah semua nih. Nah, ini kalau makanya kita berdoa supaya jangan sampai terjatuh dalam godaan yang terakhir. Ini paling berat ini. Karena memang nafsu setan itu paling mudah membangkitkan nafsu kepada wanita lain. Ini paling mudah. Kata orang dulu, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Katanya begitu. Kenapa? Di situ ada bumbunya. Siapa yang bumbuin? Setan. Ada bumbunya di situ. Kalau istri sendiri kan udah biasa tiap hari ketemu, tapi lihat orang lain, mungkin kalau setan itu saking pinternya, mungkin kambing aja dibedakin jadi cantik. Kalau nafsu yang lihat, makanya berat. Makanya kata Nabi Yusuf dalam surat Yusuf itu juz 13 kalau nggak salah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Saya tidak akan membiarkan nafsu amarah saya, karena setiap nafsu itu rata-rata mengajak ke dalam kejelekan. Makanya waktu digoda sama Siti Zulaikha, itu kalau mungkin kelas kita pak, udah terjadi itu. Karena Siti Zulaikha sangat cantik, Nabi Yusuf sangat ganteng. Menurut penafsiran para ulama itu, aslinya Nabi Yusuf itu juga tertarik secara manusiawinya. Tapi kan maksum itu terjaga dari dosa. Malaikat Jibril udah ngintip aja, ya Yusuf ngapain Yusuf? Ya rawan deket sentilo gitu, nggak bakal terjadi karena udah dilindungi. Makanya salah satu kemarin saya terangkan, salah satu tanda tobatnya orang diterima itu menyadari yaro nafsahu ghairu ma'sumin minal ma'asi. Salah satu tanda kita tobatnya diterima bahwa kita itu sadar kita ini bukan makhluk yang maksum. Artinya kita itu mesti satu saat bisa terpeleset ke dalam dosa. Kita sadar, jangan bilang wah saya mah nggak bakal berbuat dosa. Bohong. Selagi kita manusia ngomong kayak gitu bohong. Mesti kita tetap jatuh ke dalam dosa. Mungkin nggak dosa yang gede, bisa jadi dosa kecil. Lah bisa lo dosa kecil sampean nggak sengaja, sampean lewat jalan ada orang makan sampean nggak sengaja, wah gitu, dosa nggak kira-kira? Itu kan lagi makan enek. Sampean lagi ada makan pinggir jalan, sampean membuat riak, wah gitu kan, yang mau makan kurang ajar. Nah, itu kadang dosa yang nggak disengaja. Demikianlah dapat saya sampaikan dari 7 golongan tadi. Semoga kita masuk
sehingga kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan golongan-golongan orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.